Sobat Ruang Hati. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang terbiasa untuk menerima segala sesuatunya begitu saja, tanpa banyak pertanyaan. Mereka mungkin merasa nyaman dengan cara ini, karena tidak perlu terlalu berpikir atau mempertanyakan kebenaran di balik apa yang mereka dengar atau lihat. Namun ada kalanya ketika kamu mulai tidak bisa dibodohi lagi, dunia di sekitarmu mulai berubah. Kamu mulai mempertanyakan segala sesuatu, menggali lebih dalam, dan tidak mudah menerima klaim atau janji yang tampaknya terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Menjadi seseorang yang tidak bisa dibodohi tentu bukan hal yang mudah. Tindakan ini seringkali mengarah pada perubahan dalam hubungan sosial, karier, bahkan kehidupan pribadi. Ketika kamu mulai menuntut kebenaran dan transparansi, banyak hal yang mungkin terjadi, baik positif maupun negatif. Dalam narasi ini, kita akan membahas 7 hal yang terjadi ketika kamu tidak bisa dibodohi, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi dunia di sekitar kamu. 1. Mereka menganggap kamu terlalu sulit dipahami. Salah satu hal pertama yang terjadi ketika kamu tidak bisa dibodohi adalah orang-orang mulai menganggap kamu terlalu sulit dipahami. Mereka merasa bahwa kamu selalu mempertanyakan setiap klaim dan tindakan mereka, tidak mudah disetujui tanpa bukti dan alasan yang jelas. Ini adalah reaksi yang umum ketika seseorang mulai berpikir kritis terhadap dunia di sekitarnya. Orang-orang yang terbiasa dengan pola pikir yang lebih mudah diterima akan merasa kebingungan atau bahkan frustasi dengan sikapmu yang tidak mau langsung mempercayai segala hal yang diberikan begitu saja. Mereka merasa bahwa kamu terus mencari lubang dalam setiap cerita, yang terkadang bisa terlihat seperti ketidakpercayaan atau bahkan paranoia. Namun sebenarnya, yang kamu lakukan adalah sebuah upaya untuk memastikan kebenaran yang mungkin membuatmu terlihat sulit dipahami di mata mereka. Bahkan, mereka yang sering mengandalkan asumsi atau perspektif sempit akan merasa terkejut ketika kamu mulai menggali lebih dalam. Ketika kamu menuntut bukti atau lebih banyak penjelasan, mereka akan merasa terganggu karena tak ada ruang bagi mereka untuk menyampaikan pandangan sepihak. Ini bisa membuat mereka merasa bahwa kamu menganggap mereka tidak kredibel atau tidak jujur, padahal yang kamu butuhkan hanyalah keterangan yang lebih mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Kamu dianggap terlalu skeptis dan negatif. Saat kamu tidak mudah dibodohi, kamu akan mulai dianggap sebagai orang yang terlalu skeptis atau negatif. Ketika kamu mempertanyakan klaim besar, orang akan sering menyebutmu sebagai pesimis atau orang yang tidak optimis. Padahal, yang kamu lakukan hanyalah mempertanyakan apa yang tampaknya terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Pernahkah kamu mendengar ungkapan, jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu memang tidak nyata? Ketika kamu tidak bisa dibodohi, itulah pola pikir yang kamu pegang. Ketika orang di sekitarmu terus-menerus menyodorkan klaim tanpa bukti, atau menawarkan peluang yang sangat menggiurkan, kamu menjadi orang yang skeptis. Hal ini bisa membuat orang lain merasa bahwa kamu tidak melihat potensi atau kesempatan, padahal kamu hanya berhati-hati untuk tidak terjebak dalam ilusi yang disajikan. Mereka yang lebih cenderung menerima keadaan apa adanya mungkin akan merasa bahwa kamu merusak suasana dengan pesimisme yang kamu bawa, meskipun pada kenyataannya kamu hanya mencari fakta dan kebenaran. Namun, meskipun dianggap skeptis, kamu tetap bisa menjadi orang yang berpikiran terbuka. Skeptisisme bukan berarti penolakan terhadap semua hal baru, tetapi lebih kepada keinginan untuk memastikan bahwa semua klaim yang datang sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam banyak kasus, orang yang terlalu optimis cenderung mudah kecewa ketika harapan mereka tidak tercapai. Sementara kamu yang lebih skeptis justru mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi kenyataan yang ada. 3. Mereka menganggap kamu tidak bisa dipercaya. Ketika kamu tidak bisa dibodohi, orang-orang yang terbiasa berbicara dengan tujuan tersembunyi atau memanipulasi situasi akan mulai menganggapmu tidak bisa dipercaya. Mereka mungkin merasa bahwa kamu tidak mendukung mereka, atau kamu selalu mengungkapkan kebohongan yang mereka sembunyikan. Ada banyak orang di sekitar kita yang beroperasi dengan agenda tersembunyi.
Mereka akan berkata satu hal, tetapi sebenarnya memiliki niat lain yang tidak terungkap. Ketika kamu mulai mempertanyakan setiap pernyataan mereka dan tidak membiarkan dirimu terpengaruh oleh kata-kata manis atau retorika yang tidak berdasar, mereka mungkin akan merasa bahwa kamu tidak bisa dipercaya atau tidak setia. Padahal kamu hanya berhati-hati dan ingin memastikan bahwa setiap kata atau janji yang mereka berikan memiliki dasar yang kuat. Sikapmu yang kritis bisa membuat mereka merasa terancam, karena mereka tahu kamu bisa melihat lebih dalam daripada sekadar permukaan. Sebagai akibatnya, kamu mungkin mulai merasa bahwa orang-orang yang seharusnya dapat diandalkan menjadi ragu untuk berbagi informasi atau berinteraksi secara terbuka. Mereka merasa bahwa mereka tidak bisa lagi membuatmu menerima segala sesuatunya begitu saja tanpa pertanyaan. Meskipun ini mungkin membuat hubungan menjadi lebih tegang, ini juga memberikan kesempatan bagi kamu untuk menjaga integritasmu dan berfokus pada orang-orang yang menghargai kejujuran dan keterbukaan. 4. Mereka menghindar karena takut terbongkar. Saat kamu tidak mudah dibodohi, mereka yang memiliki niat buruk atau agenda tersembunyi akan mulai menghindari kamu. Orang-orang yang biasa memanipulasi atau menyembunyikan kebenaran akan merasa terancam dengan sikapmu yang selalu mencari tahu lebih dalam. Mereka yang hidup dengan kebohongan atau manipulasi akan merasa tidak nyaman ketika ada orang yang selalu mencari kebenaran. Ketika mereka sadar bahwa kamu tidak akan menerima jawaban yang dangkal atau klaim yang tidak terverifikasi, mereka akan menjauh. Mereka lebih suka berurusan dengan orang yang mudah dipengaruhi, yang tidak banyak bertanya atau memeriksa fakta. Keberadaanmu yang selalu mengungkapkan ketidakcocokan atau kejanggalan dalam cerita mereka membuat mereka merasa terancam. Akibatnya, mereka mulai menjauh, mencari orang lain yang lebih mudah untuk diajak bertransaksi atau bekerja sama. Namun meskipun mereka menghindari kamu, hal ini sebenarnya memberikan kesempatan untuk membuka jalan baru yang lebih sehat dan jujur. Dengan menjauhnya mereka yang berpura-pura, kamu akan memiliki lebih banyak ruang untuk berhubungan dengan orang-orang yang lebih sejati dan tulus. Meskipun perasaan terasing itu hadir, kamu akan menemukan bahwa ketenangan dan kejujuran itu jauh lebih berharga daripada hubungan yang dibangun atas dasar kebohongan. 5. Mereka menganggap kamu berbahaya untuk kepentingan mereka. Ketika kamu tidak bisa dibodohi, kamu menjadi ancaman bagi mereka yang terbiasa meraih keuntungan dengan cara-cara curang. Orang yang memiliki kepentingan pribadi atau tersembunyi akan merasa tidak nyaman dengan keberadaanmu, karena mereka tahu kamu akan melihat ketidaksesuaian dan kebohongan yang mereka coba sembunyikan. Mereka yang terbiasa memanfaatkan situasi akan merasa bahwa kamu adalah penghalang bagi tujuan mereka. Kamu tidak akan membiarkan mereka meraih keuntungan dengan cara yang tidak etis atau merugikan orang lain. Ketika kamu mulai mempertanyakan langkah mereka, mereka akan merasa bahwa kamu berbahaya bagi rencana mereka. Dalam banyak kasus, orang-orang seperti ini akan berusaha menjauhkan diri dari kamu, atau bahkan merusak reputasimu agar mereka bisa tetap melanjutkan agenda mereka tanpa gangguan. Mereka mungkin merasa bahwa kamu menghalangi jalan mereka untuk mencapai tujuan pribadi yang lebih besar, dan itulah alasan mengapa mereka merasa terancam oleh sikapmu. Ketika mereka mulai melihat kamu sebagai ancaman, kamu akan menjadi lebih selektif dalam memilih siapa yang bisa dipercaya. Ini bisa memisahkan kamu dari orang-orang yang hanya mengejar kepentingan pribadi mereka tanpa peduli pada nilai-nilai yang lebih tinggi. Sebagai hasilnya, meskipun hubungan tersebut berpotensi merugikan, kamu tetap dapat menjaga prinsip dan integritasmu, yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang jauh lebih berharga. 6. Mereka tidak tertarik lagi untuk mengajakmu terlibat dalam rencana mereka. Saat kamu tidak bisa dibodohi, orang yang berusaha memanfaatkanmu untuk tujuan tertentu akan berhenti mengajakmu terlibat dalam rencana mereka. Mereka akan melihatmu sebagai seseorang yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi mereka, karena mereka tahu kamu akan mempertanyakan setiap langkah dan keputusan yang diambil.
Mereka yang mengandalkan orang lain untuk mendukung rencana mereka akan mulai merasa bahwa kamu adalah beban. Alih-alih melihatmu sebagai aset yang dapat membantu mereka mencapai tujuan mereka, mereka mulai merasa bahwa kamu adalah hambatan. Ketika kamu tidak mudah dibodohi, kamu cenderung memiliki pandangan yang jelas dan tidak terbuka pada manipulasi. Kamu akan lebih kritis dalam menilai setiap keputusan dan tindakan, yang membuat mereka merasa bahwa kamu bukan orang yang bisa mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Dalam banyak hal, mereka yang ingin mengambil jalan pintas atau memanfaatkan situasi mungkin memilih untuk menjauh, karena mereka tidak melihat keuntungan dalam mengajakmu berkolaborasi. Namun, meskipun mereka tidak tertarik lagi untuk bekerja sama, ini memberi kesempatan bagi kamu untuk menemukan peluang yang lebih sejati dan bermakna. Kamu tidak lagi terjebak dalam hubungan yang semu atau tidak sehat. Kamu bisa memfokuskan energi pada hal-hal yang benar-benar sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hidupmu. 7. Kamu merasa terisolasi namun lebih tenang. Akhirnya saat kamu tidak bisa dibodohi, kamu mungkin merasa terisolasi. Teman-teman dan rekan kerja yang dulu dekat mulai menjauh dan kamu merasa semakin sedikit orang yang bisa kamu percayai. Namun, meskipun rasa kesepian itu ada, kamu akan merasa lebih tenang. Kamu tidak lagi dibebani oleh kebohongan atau manipulasi orang lain. Kamu tahu bahwa hidupmu sekarang lebih jujur, dan meskipun banyak orang yang menjauh, kamu bisa merasakan kedamaian yang datang dari integritas dan kebenaran. Dalam banyak kasus, hidup yang lebih jujur mungkin membawa kesendirian, tetapi itu adalah kesendirian yang penuh dengan ketenangan. Kamu tidak perlu lagi merasa terjebak dalam permainan manipulasi atau kebohongan. Kamu bisa tidur nyenyak karena kamu tahu bahwa keputusan yang kamu buat dan cara kamu berinteraksi dengan dunia selalu berdasarkan pada prinsip dan kebenaran. Meskipun terisolasi, kamu merasa lebih kuat dan lebih damai dengan dirimu sendiri, karena kamu tidak lagi dikelilingi oleh kebohongan yang membelenggu. Namun, isolasi ini juga memberi kesempatan untuk berkembang lebih jauh secara pribadi. Kamu memiliki ruang untuk merenung, belajar lebih banyak, dan membangun kehidupan yang lebih otentik dan memuaskan. Ketika kamu berhenti dibodohi oleh dunia luar, kamu membuka pintu untuk pertumbuhan yang jauh lebih dalam dan lebih berkelanjutan. Sobat Ruang Hati, saat kamu tidak bisa dibodohi, dunia di sekitarmu akan berubah. Banyak orang yang terbiasa dengan kenyamanan kebohongan atau manipulasi mungkin mulai menjauh darimu. Namun, meskipun hal ini bisa membawa isolasi dan kesepian, pada akhirnya kamu akan merasa lebih tenang dan puas. Dengan hidup yang lebih jujur dan penuh integritas, kamu memilih untuk menjalani hidup yang lebih bermakna, meskipun mungkin lebih sepi. Menjadi orang yang tidak mudah dibodohi adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih otentik. Meskipun ini berarti kamu harus menghadapi kenyataan yang terkadang tidak nyaman. Namun, inilah harga yang harus dibayar untuk hidup yang lebih benar dan lebih damai.